Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam 4,5% di level 7.577. Investor asing hari ini juga mencatatkan net sales sebesar 213 miliar di market reguler. Kita akan bahas katalis negatif apa saja yang hari ini membuat IHSG kita anjlok dan tentunya banyak saham yang juga amblas, guys. Yang pertama adalah salah satu lembaga rating global yaitu Fitch merevisi outlook Indonesia menjadi negatif. Mereka menyoroti program MBG dan juga utang negara yang semakin hari semakin besar dan tentunya program MBG ini menyedot anggaran yang cukup besar, guys. Padahal di sisi lain Indonesia ini masih memiliki hutang yang begitu besar sehingga bunga hutangnya sendiri itu sangat sulit ya untuk dibayar. Dan teman-teman juga harus ingat ya di mana Pak Purbaya sempat bilang bahwa kalau Indonesia tidak menambah hutang ya pastinya APBN akan boncos dan tentu saja malah bisa ke arah krisis, guys. Itu yang dibilang ya oleh Pak Purbaya. So, itu bukan isapan jempol belaka, beliau lebih tahu terkait kondisi ekonomi kita, ya jadi kita sebagai warga Indonesia juga terima-terima saja ya utang negara kita ternyata semakin hari, semakin bulan, tahun demi tahun itu semakin membesar. Dan ternyata bukan hanya IHSG yang hari ini ambrol, ada juga Kospi Korea yang ternyata lebih sadis lagi, guys, penurunannya di 11%. Teman-teman bisa perhatikan ya, jadi bukan hanya IHSG yang hari ini turun, imbas penutupan Selat Hormuz kemarin dan kenaikan harga komoditas crude oil WTI atau minyak dunia, di mana hari ini Kospi Korea, yaitu Korea Selatan, menjadi yang paling parah ya dengan kejatuhan 11,2%. Selain itu disusul oleh SETI Thailand yang juga amblas 7,4%, Nikkei Tokyo juga turun 4,13%, lalu Topix Jepang juga turun ya 3,9%, Taiwan turun 3,8%, Hong Kong turun 3%, lalu ada Singapura turun 2%, Filipina turun 2,4%, lalu Vietnam 1,8%, China juga turun 1,7% dan Malaysia juga turun ya guys. Jadi hari ini banyak sekali bursa saham yang koreksi, bukan hanya IHSG saja. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman berani nih untuk bisa serok bawah atau memang sudah waktunya kita beli lagi saham-saham yang sedang di harga diskon di harga sekarang? Nanti kita akan bahas ya guys ya. Tentunya harus ada keberanian guys untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya nanti ada reversal ya otomatis teman-teman cuan. Meskipun ya area high-nya mungkin akan lebih rendah dibandingkan resisten sebelumnya. Oke guys, jadi kemarin sudah kita bahas juga terkait konflik Timur Tengah yang membayangi kenaikan BBM, di mana ketika BBM naik, ya itu salah satunya adalah adanya kelangkaan guys. Dan Indonesia juga sudah tekan kontrak ya dengan Amerika Serikat akan mengimpor minyak mentah dari Amerika Serikat atau dari USA yang mana jaraknya lebih jauh dibandingkan impor dari Singapura dan tentunya harganya juga berbeda, akan lebih besar lagi. Ditambah dengan Selat Hormuz dan beberapa fasilitas Aramco yang ditutup ya. Nah, itu juga membuat produksi minyak semakin turun sehingga membuat harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Ketika BBM kita naik, tentu saja beban subsidi juga semakin besar dan itu berimbas terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Ketika BBM naik ya pasti saja harga kebutuhan pokok lain juga ikut naik. Contohnya makanan pokok ya guys ya, logistik, pengiriman bahan-bahan makanan dan lainnya itu juga akan mengalami kenaikan. So, tentu saja ini akan berimbas negatif guys untuk perekonomian Indonesia yang kita tahu sedang berada di fase yang kurang bagus ya, daya beli masyarakat juga sedang turun. Ditambah dengan BBM yang naik dan harga bahan pokok juga pastinya akan naik. Lalu sangat wajar, kita was-was terhadap APBN yang menghadapi potensi kenaikan harga minyak yang tadi kita bahas ya. Ketika BBM naik maka, APBN yang, menahan subsidi, itu juga pastinya akan terus tertekan, guys.
Kita lihat untuk crude oil WTI hari ini naik 0,3 persenan, sorry guys, ya ada normal correction 0,9%, tapi masih di sekitar 73,8 USD per barrel. Untuk Brent oil hari ini koreksi 0,3%. Ini yang sedang berjalan guys ya, yang update-nya, jadi memang harus di-refresh. Lalu untuk harga emas, emas hari ini naik lagi 2,2% di level 5.200 USD per ton. Dan teman-teman lihat juga memang kemarin sempat turun, tapi hari ini naik kembali. Untuk harga batu bara hari ini ada kenaikan 7,2% di level 138 USD per ton, tapi ada potensi turun ke 133 USD per ton guys untuk harga acuan batu bara. Jadi kalau misal teman-teman swing di saham-saham komoditas dan sudah cuan, jangan lupa take profit. Oke guys, jadi selain katalis negatif ya dari hal-hal tersebut, ternyata salah satu big banks juga mengalami katalis yang negatif juga, yaitu BBCA, di mana BBCA hari ini turun kembali 2,8% di level Rp6.875 per saham. Tentunya saham-saham seperti ini yang ada katalis negatifnya, apalagi dibuang oleh investor asing, ya harus kita hindari dulu guys. Jangan dulu di averaging down atau jangan dulu tambah muatan ya. Untuk BBCA hari ini koreksi 2,8% dengan net sell asing 573 miliar, net sell yang cukup besar. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, untuk saham-saham yang dengan katalis negatif lebih baik kita hindari dulu sampai adanya klarifikasi dari pihak terkait. Nah ini guys ya untuk berita terkait dengan BBCA di mana ada peristiwa RDN BCA yang bobol 70 miliar. Teman-teman bisa baca ya terkait beritanya. Perusahaan riset dari ITSEC mengungkapkan cara penjahat cyber membobol rekening dana nasabah atau RDN di beberapa sekuritas Indonesia. Pembobolan dicurigai memanfaatkan celah dari API yang menghubungkan sekuritas dan infrastruktur clearing. ITSEC menyatakan perlu mengeksploitasi koneksi API untuk mengambil data KYC. Nah, ini yang penting ya guys ya. Melihat jumlah dana yang tersimpan di RDN dan memberikan otorisasi palsu untuk pemindahan dana ke akun bank yang dorman. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga guys. Tapi dari pihak BCA sudah merespon dan memberikan klarifikasi di mana isu pembobolan rekening dana investasi dipastikan tidak benar ya guys ya. Nah ini informasi tersebut dipastikan tidak benar dan memastikan sistem internal masih dalam kondisi yang aman. Jadi tentu saja akan terus ditelusuri ya dan diinvestigasi penyebabnya dan apa masalahnya dan semoga cepat terselesaikan karena tentunya akan membuat BCA terus terjun. Lalu ada BRI yang ternyata kembali ke harga diskon guys ya, bahkan jebol support, jebol di bawah MA50-nya hari ini koreksi 2,12% di level Rp3.690 per saham. Hari ini kita lihat ada distribusi dari BBAK dan KZ guys. Kita cek untuk BBRI. Jadi BBRI hari ini lanjut di net sell ya, 65,2 miliar meskipun net sell-nya memang tidak sebesar kemarin. Kemarin itu net sell di 181 miliar. Untuk big banks yang tidak terkena katalis negatif, nah ini bisa dimasukkan dulu ke dalam watchlist ya, bisa dipantau. Setidaknya kita ambil pantauan di support terdekat. Nah, support terdekat BRI itu di 3630. Lalu support selanjutnya ada di 3.500-an. Nah, ini adalah dua support yang perlu kita pantau. Kalau misal memang sudah ada tanda-tanda sideways ataupun tanda reversal, baru kita boleh eksekusi ya. Untuk BNI juga kembali diskon guys. Bahkan jebol support, jebol MA150 dan jebol support terdekat di 4.200-an. Nah, ini adalah support BBNI karena hari ini closing di 4150. Koreksi 3,4% dengan adanya distribusi yang besar, maka perlu kita pantau dulu guys. Sampai nanti dia sideways ya di harga bawah. Karena kalau misal sudah ada tanda-tanda sideways di harga bawah, apalagi sudah ada tanda akumulasi, maka itu adalah reversal yang cukup kuat sehingga kita bisa serok di harga tersebut. Untuk BBNI hari ini net sell juga 178 miliar, jadi mungkin kita akan cukup memantau nih terkait dengan saham BRI dan BNI. Lalu dengan Bank Mandiri juga mirip-mirip ya untuk pergerakannya koreksi 2,3% di level Rp4.980 per saham. Cukup netral, ada ZPAK yang jualan namun beberapa asing
terpantau masuk seperti BK, YU, dan AG. Kita cek untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga ternyata ada net sell, meskipun net sell-nya tidak sebesar di BRI dan juga di saham BBNI, hanya 37,9 miliar saja hari ini. Untuk net sell asing di Bank Mandiri ya tidak begitu besar, tapi juga masih perlu diwaspadai ya. Kalau misalkan dia masih turun, jangan sampai kita tangkap pisau jatuh. Tapi kalau misal teman-teman sudah ada pandangan nih untuk melakukan cicil buy atau averaging down, nah teman-teman bisa pantau di beberapa level support. Untuk Bank Mandiri bisa pantau di 4760. Lalu kita lihat saham Bumi, guys. Saham Bumi hari ini koreksi 7,14%. Close di 234 ya untuk closing hari ini. Jadi gini guys, hari ini mayoritas saham itu turun. Tapi ada beberapa saham yang turun, tapi asingnya masih masuk gitu. Jadi ini perlu kita pantau ya. Salah satunya adalah Bumi, guys. Nah, Bumi ini memang koreksi banyak ya hari ini, mayoritas saham koreksi, tapi kita fokus terhadap saham yang masih diakumulasi asing. Ada Bumi yang hari ini net buy 114 miliar dari asing. Kalau kasusnya seperti ini, harga turun tapi asingnya net buy, berarti asing menadah barang gitu ya. Dan kalau misalkan akumulasinya berlanjut, nah itu perlu kita masukkan deh guys ke dalam watchlist karena berpotensi recover dengan cepat. Jadi Bumi cukup menarik sebenarnya kalau misal dia tidak jebol di bawah 214 ya, di bawah support MA150, maka bisa dipertimbangkan guys. Tapi kalau misal jebol ya kita tunggu dulu ya karena masih ada zona uh, support selanjutnya di 140-an guys. Nah, ini adalah zona support sebelumnya. Jadi ya kalau misalkan mau buy on weakness ya tunggu reversalnya dulu guys. Sedikit lebih tinggi tidak masalah, tapi penurunannya sudah selesai. Nah, itu yang paling penting. Lalu ada BRMS yang hari ini juga turun 13,2% di level Rp850 per saham, bahkan jebol di bawah MA 150-nya. Untuk BRMS ada normal distribusi dari YUNI dan HP. Kita cek untuk BRMS. Ternyata hari ini BRMS ada net buy dari asing 21,8 miliar meskipun koreksinya memang cukup dalam ya di 13,2%-an. Coba kita cek untuk Dewanya guys, kondisinya seperti apa nih. Dewa juga koreksi turun 6,8%, tapi ada akumulasi ya dari AKCCCP guys. Cukup oke nih sebenarnya untuk Dewa dan BRMS ya karena koreksinya sudah cukup dalam. Untuk Dewanya net buy 67,4 miliar dari investor asing. Lalu ada saham-saham Konglo yang mayoritas hari ini juga mengalami koreksi dan penurunan yang cukup dalam. Salah satunya adalah PTRO, di mana hari ini koreksi 9%, close di Rp5.300 per saham. Untuk saham-saham Konglo juga lebih baik wait and see guys, meskipun ada beberapa yang diakumulasi oleh asing. Hari ini ada AKCCBK sebagai top buyer-nya di PTRO. Kita cek ya. Hari ini net buy di 87,2 miliar dan kalau misalnya diperhatikan di tanggal 2 sempat ada net buy 146 miliar. Tapi karena trennya sedang turun, lebih baik kita pantau dulu saja alias wait and see. Biarkan asingnya dia tambah muatan dulu, biarkan asingnya dia menadah barang dulu. Ketika ada reversal dan market sudah mulai membaik, nah baru kita eksekusi. Lalu ada PTBA yang hari ini juga koreksi 2%-an di level Rp2.860 per saham. Kita cek ada akumulasi dari AKCCBK guys. Cukup oke ya kalau dilihat dari akumulasinya. Dan berharap sih untuk saham-saham komoditas yang sudah naik dan hari ini ada koreksi bisa menjadi area higher low sehingga untuk tambah muatan masih cukup aman. Untuk PTBA hari ini net buy di 72,4 miliar. Cukup oke sih sebenarnya untuk net buy asingnya hari ini dan 3 hari terakhir masih dominan akumulasi. Oke guys, jadi kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing ada Bumi, ada PTRO, PTBA, BRPT, Dewa, MDKA, lalu ada UNTR, MBMA, ITMG, Medco, lalu ada Bufa, Adro, Bull, Astra International, XCL, Inet, ESA, dan CDA, dan BRMS. Nah ini saham yang diakumulasi asing pun rata-rata merah ya. Sedangkan saham yang paling banyak di net sell asing, apalagi di net sell pastinya turun. BCA, BNI, Antam, lalu ada Aman Mineral, BRI,
INDF, Bank Mandiri, Telkom Inco, Indi, Tepia, GTSI, Humi, AADI, SMGR, BNGA, Cepin, Goto, dan Aces. Ini untuk saham-saham top gainers hari ini juga tidak banyak guys. Untuk saham-saham gorengannya atau saham tradingannya bisa dihitung lah ya. Ya, yang naiknya lumayan bagus di atas 5% itu hanya 19 saham saja. Jadi tidak banyak ya untuk kenaikan di atas 5%. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.